Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Fatoni Channel. Kali ini kita ada di segmen Ngobis, ngobrol seputar bisnis. Siap. Oke, jadi sekarang gue ini ada di Palace Biliar. Ini lokasinya ada di sini, ada di Google. Tinggal dicek. Sekarang gue lagi bersama para ownernya. Halo semuanya, perkenalkan nama gua Abil. Gua sebagai salah satu owner dari Palace Biliar. Halo, gue Fikri. Gue juga salah satu owner dari Palace Biliar ini. Oh ya, gue juga lupa belum perkenalkan diri. Kali ini hostnya lain. Saya anaknya. Jadi saya namanya Ridwan. Oke, sekarang kita ada di tempat biliar. Tempat biliar ini tempatnya di Pamulang. Kenapa milihnya Pamulang? Oke, kenapa Pamulang? Karena Ya. memang gua orang lama di Pamulang juga ya. Oke. Udah sekitar 5 sampai 7 tahun lah di Pamulang. Oke. Jadi ya sebisa mungkin bisnis ya dekat rumah aja. Karena kalau kejauhan kan kita harus macet-macetan. Iya benar. Keluar bensinnya besar kan, Iya, keluar e-tolnya juga gede gitu Iya, kan. benar. Ya karena apa Pamulang faktor utamanya itu sih, karena memang daerah rumah kita sih, itu. Kalau gue sendiri melihatnya Pamulang, kita beberapa kali sebelum buka ini cukup ngider di daerah Pamulang main BL-nya. Dan ternyata demand-nya banyak banget Iya. gitu. Makanya, kayaknya cukup bagus nih kalau kita ikut di market ini. Oke. Jadi begitu kenapa milihnya di Pamulang. Sekarang kenapa biliar? Kenapa biliar? Jadi ya pertama kali, ya sebenarnya ini bukan bisnis pertama kita ya Fik ya. Gue sama Fikri juga udah beberapa kali kita project bareng sebetulnya Wan. Nah kenapa biliar pada saat itu memang ketemu aja kali ya peluangnya, kita ngeliat peluang, kita juga lagi sering main waktu itu, lagi sering main biliar. Terus kita ngeliat ada ketimpangan supply and demand Wan. Ketika kita mau main biliar nih, waiting listnya tuh banyak banget, sekitar Iya, 9, benar. 10. Pasti lo ngerasain, lo main Benar. biliar juga kan? Iya, main. Ya, jadi ketika gue melihat, supply and demand-nya di daerah Pamulang ini timpang, antara supply-nya sedikit, demand-nya tinggi, makanya menurut gue masih prospek lah di Pamulang ini buka tempat biliar. Ya. Itu sih ya Pik ya. Mungkin kalau dari gua, biliar ini kan identik sama sport dan entertainment. Betul. Nah, karena kita cukup masih muda di sini, masuk di dunia entertainment tuh cukup cukup dapat beradaptasi dengan market dengan cepat lah. Kita namanya juga Gen Z gitu, untuk ngelihat tren dan sebagainya kita cepat banget nanggapin. Sehingga gampang banget bisnis yang mungkin diaplikasikan ya di biliar ini gitu. Coba kalau boleh diceritain lagi. Hmm. Gimana sih perjalanan awalnya bikin ini? Perjalanan awal ya. Bikin Palace ini. Oke, jadi pada tahun 1907. Berlebihan antum lahir tahun berapa? Gue kelahiran dia 2001. Sorry. Tuh yang tua kameramen kita. Tahun berapa dia? Waduh, nggak tahu, tahun 45 kayaknya. Baru merdeka ya itu Baru ya. merdeka dia. Oke, awal mulanya sebetulnya tadi sebenarnya udah kita singgung juga ya, dari jawaban yang tadi kenapa biliar. Ya memang bermula dari kita sering main gitu kan, terus ngelihat peluang, ngelihat prospek, ngelihat trennya juga lagi tinggi gitu. Makanya ya kita langsung riset pada saat itu. Ketika kita ngelihat peluang, riset market, terus juga riset ke tempat biliar lain untuk referensi, ya udah langsung udah terkumpul semua datanya, ya kita eksekusi pelan-pelan sih, dari mulai ya cari tempat, terus cari supplier meja gitu, terus juga kita konsul sama beberapa owner biliar juga gitu terkait dengan market dan industri biliar gitu. Karena kebetulan ini kalau di industri biliar sendiri kita ya kali pertamanya ya Pik ya, baru pertamanya masuk di industri
biliar sendiri, makanya kita banyak nyari referensi dan ngobrol lah sama para sepuh lah ya gitu sih Wan. Oh ada tambahan Pik? Mungkin Cukup ya? kalau ini boleh nggak dikasih tahu biliar ini dari kapan, pembentukannya itu kayak gimana, berapa bulan, nyari meja ini risetnya berapa lama, kayak gitu. Oh di Peles Biliar sendiri ya? Peles Kalau Biliar sejarah biliar sendiri gue mungkin harus cek Wikipedia. Jangan Nggak perlu ya? Oke. Tinggal cek Wikipedia. Oke, jadi kalau Peles Biliar sendiri ini opening itu mulai 19 November ya, Pip. Itu grand opening kita. Mulainya dari kapan, dari riset dan sebagainya itu kita mulai dari September. Gue lupa lah tanggalnya, pokoknya awal-awal September itu. Jadi prosesnya cukup cepat ya, Pik ya. September, Oktober, November. 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Itu bisa dibilang project Roro Jonggrang ya. Dari riset sampai eksekusi itu menurut gue sangat kita kebut sebetulnya. Ya ada beberapa faktor kenapa kita kebut sih, karena biar nggak ketinggalan momentum juga. Terus dari yang punya tempat gedung ini juga ngasih kita spare waktu untuk renovasinya juga singkat. Ya, makanya benar-benar kita kebut. Bahkan bisa dibilang ketika kita grand opening waktu itu Pik ya, itu belum sempurna lah gitu, tapi ya kita proses pelan-pelan untuk menyempurnakan gitu. Yang penting jalan dulu, kita perbaiki, improvisasi, inovasi pelan-pelan gitu. Jadi prosesnya 3 bulan sih. Itu tergolong ya kalau bisa dibilang sih cepet banget sih. Cepet, terlalu cepet sih. Banget. Betul. Dari nol berarti ya? Dari nol. Dari nol kan perancangannya itu. Perancangannya dari nol, betul. Jadi apa ya, kita mikirnya gini Pik ya, ini gimana caranya timeline itu bisa disingkatin gitu. Bukan disingkatin ya, diberbarengin gitu loh. Misalnya Pik ya, kita target kan 19 November buka ya. Nah sebelum 19 November itu kita udah hiring karyawan, udah training, jadi banyak banget hal yang berbarengin. Kebetulan kan kita berdua, jadi kita bisa bagi tugas lah. Lo ngontrol proyek, gua ngontrol anak-anak untuk training gitu. Jadi kita bagi tugas gimana caranya 19 November itu kita udah bisa grand opening gitu kan. Gitu sih balik. Lo ada tambahan nggak? Mungkin karena kita berdua dan cepet juga di sini, yang paling penting itu adalah kerjasama antar pemilik bisnisnya ini, gimana korelasinya, gimana terus untuk sejalan apa enggak ke depannya, itu penting banget. Karena kan bisnis ini kan gak sekali jalan atau setahun 2 tahun, ini jangka panjang. Makanya dari awal tuh harus diputusin jangka panjang gimana ke depannya, visi misinya, dan emang partnernya harus laras, sehingga walaupun kita singkat banget 3 bulan, cuman ya akhirnya kekejar juga karena emang visi misinya udah sama dari awal. Asli sih, gue jujur agak beruntung juga ketemu partner kayak Fikri gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak sama-sama keras gitu loh di bisnis. Jadi kita punya ranahnya masing-masing. Fikri ngurus ini, gue ngurus ini. Jadi nggak banyak bentrok di satu bidang gitu. Kan kalau misalnya partnernya sama-sama ini ya keras ya, pengen pendapatnya didengar, wah itu sih bakal ngehambat banget sih. Karena apa-apa nih mau eksekusi, mau ngambil keputusan, tapi sama-sama punya ide, itu kalau nggak ada yang ngalah, bisa mungkin setahun 2 tahun baru buka kali gitu kan. Iya. Itu sih Wan. Terus buat teman-teman kita nih, kalau misalkan mereka mau bikin bisnis yang sama, bisnis biliar juga, boleh dikasih tahu nggak dikit bocorannya? Berapa sih buat bikin bisnis biliar ini? Wah itu sih tergantung ya Wan, karena kalau gua ngelihat sendiri di biliar itu punya segmen market yang berbeda-beda. Ada yang middle to low dan middle to up gitu kan, dari segmen kelas ekonominya gitu. Misal kalau lu mau main di middle to low, itu lu bisa nge-press budget sih dari mejanya gitu. Dari mejanya mungkin lu bisa nyari yang lokal. Kalau middle to up kan mereka udah udah ngerti kualitas meja dan sebagainya, dan itu budgetnya lumayan sih. Gue sih nggak bisa nyebut angkanya ya Wan ya, gitu kan. Tapi ya lumayan. Range boleh nggak? Range boleh nggak Pik? Ini karena keuangan Fikri nih, gue serahin aja lah Kak. Iya, silakan Pik. Mungkin kalau mau masuk market yang agak low banget itu di 300-500 cukup. Gitu. Itu Cuman bisa dapat berapa meja kira-kira?
Itu kalau lokal tuh biasa per meja tuh 20-an tuh. 15 sampai 20 juta satu meja untuk yang meja lokal. Kalau meja impor itu start di 40 sih. Itu udah 40 rata-rata sekarang. Gitu. Jadi kalau emang targetnya mid yang emang udah player ya 1-2 M minimal. Tergantung juga pada misalnya lo mencari lokasinya yang kan ada yang bisa deal-dealan Wan ya, kayak bagi hasil gitu sama yang punya tempat. Ada juga yang dia nggak mau dan pengennya sewa per tahun. Nah biasanya tempat itu pengennya tuh langsung berapa tahun gitu, karena kalau setahun doang kita udah ngacak-ngacak tempatnya gitu, mereka mikirnya lu udah ngacak-ngacak tempat gue cuma setahun, kayaknya gue renovasi aja udah gimana gitu. Jadi lumayan gede modal tuh sebenarnya disewa juga Wah. Apalagi kan kalau biliar nih ya, kalau biliar nih teman-teman, kalian perlu nyari tempat yang space-nya itu luas gitu, karena kalau sempit-sempitan juga kan customer gak nyaman. Kalau di Palace ini itu dibuat untuk segmen apa sih? Oke, kalau Palace Billiard sendiri, lo mau jawab dulu atau? Oke, gue dulu. Untuk Palace Billiard sendiri kita ambilnya middle, tengah-tengah. Kenapa kita ngambil middle? Biar kita bisa menjangkau market yang lebih luas. Kita bisa ngejangkau menengah ke bawah, kita bisa menjangkau menengah ke atas. Makanya kalau kita riset waktu itu, kalau yang murah biasanya di range 25 sampai 30 ribu per jamnya. Untuk yang high itu biasanya di range 70 sampai 100 ribu per jamnya. Nah, kita ngambil tengah-tengah tuh, segmen tengah-tengah 50 ribu. Jadi affordable banget buat yang menengah ke bawah dan affordable banget buat menengah ke atas gitu. Jadi kita ambil tengah-tengah gitu. Dan alhamdulillah ya Pik ya, kita ngelihat customer kita ya sesuai dengan target kita gitu sih Wan. Ya begitu teman-teman. Terus untuk di Palace sendiri di sini fasilitasnya ada apa aja sih? Pik, sikat. Oke, untuk fasilitas sendiri dengan harga yang tadi disebutkan, kita 49.000. Itu fasilitasnya udah sofa untuk tempat duduk, udah nyaman banget dengan harga segini. Makanya bisa dibilang udah affordable banget lah. Lagi di Pamulang ini. Terus untuk WL kita udah sediain sofa kayak gini. Terus ada AC, udah pasti biar dingin. Exhaust biar kan kalau biar ini kan identik banget sama smoking ya, smoking area. Iya sambil main, kalau nggak ngerokok tuh kentang banget kan. Makanya kita sediain exhaust yang cukup banyak nih biar asap rokoknya tuh kehisap semua. Terus yang paling penting meja, kalau mejanya kita make yang import Murray. Terus di sini ada berapa mejanya? Di sini mejanya ada 11. Oh, ada 11. Terus mungkin fasilitas yang paling penting banget di biliar ya apalagi itu parkiran. Itu penting banget yang harus diperhatikan banget kalau mau ke biliar, karena kalau demandnya masih tinggi kayak gini, WLA tuh pasti numpuk dan kalau nggak ada parkiran mereka cabut. Itu yang harus diperhatikan banget sih. Tuh, gini ya teman-teman. Kalau teman-teman pada bisa ngitung, ketahuan lah kisi-kisinya di sini modalnya berapa. Ya kira-kira segituan lah. Bisa aja. Saya udah membantu ini. Kira-kira kalau teman-teman ini mau bikin bisnis biliar juga, itu apa aja sih yang perlu diperhatikan? Mungkin dari gua sih yang pertama lokasi ya. Lokasi lo harus bener-bener lo harus tahu gitu market lo tuh apa anak kampus atau kantor atau residensial gitu. Nah kebetulan kan kalau Palace Billiard ini kita dekat kampus ya, dekat kampus, dekat sekolah-sekolah. Jadi gua ngelihat juga customer kita banyak yang dari anak-anak Unpam dan anak-anak sekolah sekitar Pamulang sini gitu kan. Yang pertama lokasi lo selain strategis, lokasi lo harus benar-benar luas. Karena untuk satu space meja itu ada hitungannya sih. Kalian bisa cek sendiri di Google. Jadi space ke kiri berapa, ke kanan berapa, ke belakang berapa, ke depan berapa, dan jarak antara meja itu juga ada hitungannya Wan. Iya benar. Itu gua nyari di Google. Sundul-sundulan kan nggak enak ya. Kan nggak enak kan kalau kesodok dari belakang kan. Iya. Gitu. Jadi nggak enak lah, nggak nyaman ya. Jadi harus ganti-gantiannya lama segala macam. Jadi yang harus diperhatikan adalah lokasi. Gitu. Terus yang kedua, perhatikan dari segmen market yang kalian mau ambil apa. Jadi kalian bisa menentukan tuh harganya berapa. Terus apa lagi ya Pik ya?
paling kayak promosinya juga harus gimana. Kalau kalian menyasar customer yang Gen Z pasti dari sosmed tuh. Ya, itu sih ya, lokasi, harga, terus juga sama cara kita promosi itu harus lewat apa gitu, yang menyasar customer yang mau kita ambil gitu. Karena kan ya kalau kita bahas marketing ya, itu kan kita nggak bisa menyenangkan semua pihak gitu. Iya, Jadi kita benar. harus memilih segmen mana yang mau kita jangkau gitu. Iya, Ya kita kan harapan pengusaha gitu ya, harapan business owner kita mau menjangkau semuanya. iya, Tapi kan itu sangat-sangat sulit. sulit dan Sulit. tidak mungkin ya gitu. Nah, Jadi gitu sih Wan. Kalau dari gue mungkin pikirnya ada tambahan sih. Gue pengen pikir. oke. Gimana sih Peles ini dulu bikin promosi itu? Oke. Ada nggak yang kelewat dan lu nyesel gitu kalau misalnya boleh ngulang ke 3 bulan sebelumnya? Wah, gua harusnya kerjain ini dulu nih. Yang gua tahu. Lu pakai bank nggak? Hah? Pakai bank nggak buat bikin ini?